السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واتبع على شريعته ودعا إلى ملته إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita semua limpahan rahmatnya, limpahan inayahnya, limpahan kasih sayang, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita semua, sehingga dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menuntut ilmu dan berupaya untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di antara yang memudahkan kita untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa berjalan di atas jalannya orang-orang yang menuntut ilmu. Namun ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu bukanlah perkara yang mudah. Banyak hal yang mungkin kita harus korbankan dalam rangka untuk mencari ilmu. Al-Imam Syafi'i, untuk menjadi seorang yang kita kenal dengan sangat baik bagaimana keilmuan beliau, itu tidak serta-merta menjadi seperti itu. Tetapi banyak pengorbanan yang beliau lakukan, yang beliau korbankan di dalam kehidupannya agar menjadi seorang alim yang berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau digelari sebagai nasirus sunnah, sebagai pembela, penolong sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nasihat beliau yang ditorehkan di dalam Diwanus Syafi'i, beliau menasihatkan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, aku akan menjelaskan, aku akan kabarkan kepada kalian tentang perinciannya, bibayanin, dengan jelas. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Paling tidak inilah yang beliau lalui sehingga menjadi seorang imam, sehingga beliau menjadi seorang nasirus sunnah, bahwasanya ilmu itu hanya akan diraih dengan 6 perkara. Yang pertama adalah zaka'un, kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud di sini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan yang sifatnya muktasabah, yang sifatnya bisa diraih, bukan sifat bawaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya, tetapi sifat zakat yang bisa diraih oleh setiap siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kemudian wahirsun, ada kemauan keras. Ada kemauan keras di dalam diri kita untuk
mendasari setiap amalan-amalan yang kita kerjakan, yang diperintahkan kepada kita, didasari dengan ilmu yang benar. Didasari dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami oleh generasi terbaik umat Islam, sebagaimana yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtihadun, perkara yang ketiga, harus ada semangat yang besar. Harus ada semangat yang dimiliki oleh setiap orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Harus dibarengi dengan semangat yang kuat agar kita tidak cepat lelah, tidak cepat letih ketika menuntut ilmu. Wa bulghatun, dan di antara perkara yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah bekal yang cukup. Tentunya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini disebutkan di riwayat yang lain wa dirhamun, harta. Kita memang harus mungkin sedikit banyak mengorbankan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan kepada kita berupa harta dalam rangka mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita. Begitupun dalam rangka mengangkat kejahilan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Bahkan ini di antara yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara perkara yang dengannya, yang hanya dengannya kita bisa mendapatkan ilmu. Wa suhbatu ustadzin. Kemudian yang kelima adalah bimbingan dari guru. Bimbingan dari guru. Ilmu ini, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari generasi ke generasi sampai riwayat tersebut sampai kepada kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu dipelajari dengan bimbingan. Tidak bisa dipelajari dengan sendiri, dengan hanya sekedar membaca buku sendiri kemudian berusaha memahaminya sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan nalar kita masing-masing. Tidak. Ilmu ini, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan secara bersanad dari guru ke guru, kemudian ke gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari bimbingan seorang guru. Kemudian yang terakhir, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tulu zamanin, memerlukan waktu yang lama. Memerlukan waktu yang lama. Ilmu yang dengannya kita mendasari amalan-amalan kita butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya. Karena ilmu itu sendiri, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ketika kita mempelajarinya. Karena ketika kita hanya sekedar mempelajari ilmu tersebut tanpa mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjatun alaika, akan menjadi hujjah bagi kita, yang menjadi pemberat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti ketika ilmu itu hanya sekedar dipelajari namun tidak diamalkan. Maka termasuk dari menuntut ilmu, bagaimana kita berupaya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Semoga dengan nasihat yang menjadi pegangan Al-Imam Syafi'i yang beliau nasihatkan kepada murid-muridnya, ini juga menjadi pegangan bagi kita semua di dalam menuntut ilmu. Dengan pegangan inilah sehingga lahir seseorang yang digelari sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mempelajari bersama tentang bab Kitabut Tauhid, bab yang pertama. Kita mempelajari tentang hakikat tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara umum.
Kemudian lebih rinci lagi kita mempelajari bersama tentang tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Bagaimana seorang hamba betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap ibadah-ibadah yang dia lakukan, yang dia laksanakan. Segala sesuatu yang merupakan ibadah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak didasari dengan tauhid, tidak didasari dengan landasan keikhlasan, semata-mata kita laksanakan untuk mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakannya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah yang didasari dengan keikhlasan. Semata-mata ibadah-ibadah yang kita lakukan diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Inilah hakikat dari tauhid yang kita pelajari, dari bab yang pertama yang kita pelajari, bagaimana semestinya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala wajib, bahkan merupakan kewajiban yang paling utama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita laksanakan, yang kita kerjakan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua dari Kitabut Tauhid, qaulul muallif rahimahullahu taala, babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid dan perkara-perkara yang digugurkan dengan tauhid, atau dosa-dosa yang gugur karena tauhid. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lebih mendetailkan berkenaan dengan makna babu fadlit tauhid, keutamaan tauhid, dan di antara keutamanya adalah takfirud dzunub. Tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita perhatikan di sini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judulnya babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ada kalimat ma, wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ma di situ imma mausulah wa imma masdariyah. Makna dari ma di sini ada dua kemungkinannya. Apakah dia mausulah atau dia masdariyah. Kalau dia mausulah, maka takdirnya adalah babu fadlit tauhid walladhi yukaffiruhu minad dunub. Walladhi yukaffiruhu ay yukaffiruhu tauhid minad dunub. Artinya bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Diingat baik-baik maknanya. Nanti akan ada pertanyaan. Jadi kalau mausulah artinya ma-nya di sini ismul mausul. Kalau ismul mausul itu alladzi. Jadi maknanya adalah bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Ini yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah maknya di sini adalah masdariyah. Kalau masdariyah takdirnya adalah babu fadlit tauhid wa takfiruhu ad-dunub. Wa takfiruhu ad-dunub. Yang artinya bab keutamaan tauhid dan tauhid menggugurkan dosa-dosa. Bab keutamaan tauhid dan tauhid menggugurkan dosa-dosa.
Kalau kita perhatikan dari dua makna tadi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mausulah atau masdariyah. Ana ulang lagi, kalau mausulah bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Kalau masdariyah bab keutamaan tauhid dan tauhid menggugurkan dosa-dosa. Dan tauhid menggugurkan dosa-dosa. Kira-kira mungkin ini musyarakah boleh memberikan pendapat kira-kira yang mana yang paling tepat, mausulah atau masdariyah, dan apa alasannya? Boleh. Mausulah atau masdariyah, dan apa alasannya memilih. Kalau yang memilih mausulah, apa alasannya memilih mausulah? Kalau yang memilih masdariyah, apa alasannya memilih masdariyah? Penting kita mendudukkan dulu judulnya supaya kita tahu benar apa pentingnya pembahasan di dalam judul ini. Nah, ada tafadhal. Nah, kalau dia hubungan tauhid yang akan mengakibatkan tergugurnya dosa-dosa. Sedangkan kalau masdariyah, tauhid itu sendiri sudah sebagai penggugur dosa. Nah, Masya Allah. Ada yang lain? Barakallahu fiik. Ada yang lain? Ustadz Dedi. Kira-kira Ustadz Dedi. Ditinjau dari bahasa. Guru bahasa Inggris kan. Ditinjau dari bahasa tadi. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Apa bedanya dengan keutamaan tauhid dan tauhid penggugur dosa-dosa? Ini cenderung yang pertama, isim mausulah. Isim mausulah. Kenapa? Dari sini Allah Ta'ala dari yang pertama alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Jadi kalau lebih condong ke mausulah, karena di dalil yang pertama ada ismul mausul. Ada ismul mausul. Nah, Masya Allah. Ada yang lain mungkin. Detail sama maknanya. Sama maknanya. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Ini mausulah. Keutamaan tauhid dan tauhid menggugurkan dosa-dosa. Kira-kira selain dari yang disebutkan tadi, apa perbedaan antara dua kalimat ini? Kalau Ustadz Dedi tadi cenderung mausulah. Kalau Ustadz Abdan cenderungnya mausulah atau masdariyah? Mausulah juga, Masya Allah. Mausulah juga. Di mana ini ashabul masdariyah? Kalau nggak ada yang memilih masdariyah, ana memilih masdariyah. Kenapa? Coba perhatikan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Seakan tauhid itu hanya menggugurkan dosa-dosa tertentu saja. Seakan tauhid itu hanya menggugurkan dosa-dosa tertentu saja. Tapi kalau kita mengatakan keutamaan tauhid dan tauhid menggugurkan dosa-dosa. Semua dosa bisa digugurkan oleh tauhid. Semua dosa bisa digugurkan oleh tauhid. Apa dalilnya? Dalilnya nanti yang akan kita bahas. Ada 5 dalil di dalam bab yang kedua ini berkenaan dengan tauhid itu bisa menghapuskan semua dosa. Jadi wallahu a'lam bishawab, memang ada yang berpendapat juga bahwa ini ism mausulah, ma'ul mausulah, ada juga yang berpendapat bahwa masdariyah. Tetapi kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala cenderung kepada masdariyah. Karena kalau mausulah seakan-akan kita hanya berpendapat atau mengatakan bahwa hanya ada dosa-dosa tertentu yang bisa digugurkan oleh tauhid. Nah, coba perhatikan kalimatnya. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Dosa-dosa artinya yang digugurkan terbatas, ya, ada batasannya. Ada dosa-dosa, ada batasannya. Tapi kalau kita mengatakan dan tauhid
menggugurkan dosa-dosa. Artinya bisa menggugurkan semua dosa. Naam. Jadi yang lebih tepat wallahu a'lam bishawab, ini juga yang disampaikan oleh Ustaz Firanda ya, di penjelasan kitab tauhidnya. Yang benar di sini adalah al-masdariyah. Berdasarkan dalil-dalil yang akan kita pelajari, ada 5 dalil di bab yang kedua ini, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di bab ya, sebelum masuk masih di bab babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Di sini waw harfu ataf. Huruf sambung ya, menyambungkan. Dan di sini ada pelajaran yang sangat penting ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza qala ulama hadza min babi atfil 'am atau atfil khas ba'da al-'am. Hadza min babi atfil khas ba'da al-'am. Menyambungkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Di mana beliau menyebutkan fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Tauhid itu banyak sekali keutamaannya. Namun di antara keutamaan tauhid adalah takfiruhud dzunub. Tauhid itu menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa. Apa hikmah dari kaidah atfu al-khas ba'dal 'am? Menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Padahal sebenarnya yang khusus ini masuk juga di dalam yang umum. Kenapa tidak babu fadli tauhid saja? Kemudian disebutkan 1, takfiruhud dzunub. 2, keutamaan yang lainnya. Apa yang ingin disampaikan oleh Asy-Syaikh ketika menuliskan judul di bab yang kedua, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Min babi atfi al-khas ba'da al-'am. Perhatikan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atful khas ba'da al-'am ini banyak kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Siapa di sini yang dimaksud dengan ar-ruh? Malaikat Jibril. Jibril itu malaikat atau bukan malaikat? Kenapa tidak dikatakan tanazzalul malaikah saja? Kenapa harus disebutkan secara berdiri sendiri war-ruh, yaitu Jibril alaihi salam? Apa faidahnya? Bisa saja kalau dikatakan malaikat, Jibril tidak ikut. Jibril malaikat. Bisa saja tidak. Bisa saja itu betul. Bisa saja tidak ikut. Tapi faidah dari dzikril khas ba'dal 'am hadza lidilalati ala ahammiyatil khas. Menunjukkan kedudukannya yang disebutkan secara khusus. Menunjukkan kedudukannya yang disebutkan secara khusus dibandingkan mereka yang disebutkan secara umum. Nah, di ayat-ayat yang lain, di surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah amal saleh bukan bagian dari keimanan? Bukan bagian dari keimanan. Kalau ada yang mengatakan bukan bagian dari keimanan, berarti berakidah dengan akidahnya Murji'ah. Amal saleh bagian dari keimanan. Tapi kenapa disebutkan di ayat tersebut secara terpisah? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Seakan-akan orang yang beramal saleh ini di luar dari konsep keimanan. Begitupun berikutnya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alaysa sabr minal haqq? Bukankah kesabaran itu termasuk perkara yang benar?
Tapi kenapa disebutkan secara sendiri, dikeluarkan dari yang umum? Lidilalati ala ahammiyatil khas. Menunjukkan bahwa yang disebutkan secara khusus tersebut merupakan perkara di antara perkara yang paling penting dari yang disebutkan secara umum. Artinya, kalau kita kembalikan kepada judul bab ini yang ingin disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, babu fadli tauhid, bab keutamaan tauhid, dan di antara keutamaannya yang paling besar, keutamaannya yang paling besar adalah takfiruhud dunub. Tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Siapa di antara kita yang tidak berharap dihapuskan dosa-dosanya? Siapa di antara manusia, di antara kaum muslimin yang merasa tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kita mengakui, menyadari bahwa kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang ingin disampaikan, bahwasanya di antara keutamaannya tauhid yang paling besar, yang paling utama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah taala. Jadi kedudukannya sama dengan taubat. Kedudukannya sama dengan taubat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan ada 10 amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah taubat dan tauhid. Taubat dan tauhid. Nah, disinilah diperjelas oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Dan tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi itu dua hal berkenaan dengan bab yang perlu untuk kita sedikit merenungi agar kita mengetahui dengan benar apa yang ingin disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam penjelasan tentang bab yang mulia ini, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab keutamaan tauhid dan tauhid menggugurkan dosa-dosa. Sabaqa an dzakara al-muallif kitab at-tauhid. Sebelumnya al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan, menjelaskan tentang bab kitab at-tauhid. Apa yang ingin disampaikan di dalamnya ay wujubat tauhid. Yang ingin disampaikan di dalamnya adalah bagaimana wajibnya bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik itu dari rububiyahnya, baik dari asma wa sifatnya, apalagi secara khusus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la budda minhu. Harus semua amalan yang kita kerjakan didasari dengan tauhid. Didasari dengan tauhid. Wa anna ma'na qawlihi ta'ala, dan bahwasanya makna dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Annal ibadata la tasihhu illa bitauhid. Bahwasanya ibadah yang kita lakukan tidaklah sah, tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu syarat dari dua syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makna dari syahadat yang kita ucapkan, ada haknya Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, begitupun ada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah yang kita lakukan. Haknya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melaksanakan ibadah tersebut,
semata-mata kita melaksanakannya untuk mengharapkan wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hakul ittiba'. Tidak bisa kita mengkategorikan satu amalan sebagai ibadah kecuali itu berdasarkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali itu berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengerjakan satu amalan, satu ibadah yang tidak kami perintahkan, yang tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak, mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang kita kerjakan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan dua syarat ini harus terpenuhi. Pastikan yang pertama haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ibadah atau amalan yang kita klaim sebagai ibadah betul-betul datangnya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita melaksanakannya. Dan ketika kita sudah memastikan bahwa itu betul merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melaksanakannya, tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Tunaikan konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah, bahwa ibadah yang kita lakukan tersebut semata-mata kita laksanakan, kita tunaikan untuk mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah taala, kalau kita mendasari setiap amalan yang kita lakukan dengan dua syarat tersebut, insyaallah barulah kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari annal ibadah la tasihhu illa bitauhid. Ya, tauhidullah wa tauhidu ittiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya orang yang kita diperintahkan untuk mengikutinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ketaatan kepadanya dari ketaatan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huna dzakara al-muallif fadl at-tauhid. Dan di sini di bab ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muallif menyebutkan keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Wala yalzamu min thubutil fadli lisyai' ay yakuna ghaira wajibin. Dan tidak melazimkan ketika sesuatu ditetapkan memiliki keutamaan. Ketika sesuatu ditetapkan memiliki keutamaan, bahwa sesuatu tersebut kesimpulannya adalah bukanlah perkara yang wajib. Nah, ini terkadang ada yang melazimkan hal tersebut. Kalau membahas ilmu usul fiqh, Al-Imam Malik khususnya dalam bab atau hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Salat berjamaah lebih utama. Disebutkan di sini lebih utama. Artinya thubutul fadl. Ditetapkan ada keutamaannya. Bahkan lebih utama dibandingkan salat sendiri bi 27 darajah. Dengan 27 derajat. 27 derajat. Imam Malik berdasarkan hadis ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang mulia ini, Imam Malik berpendapat di dalam mazhabnya bahwa hukum salat jamaah bagi laki-laki yang sudah dewasa adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa fardu kifayah. Fardu kifayah. Imam Ahmad berpendapat bahwa fardu ain. Fardu ain. Sama dengan pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah.
Karena apa? Yang dipahami oleh Al-Imam Malik berdasarkan hadis yang mulia ini, di sini menyebutkan adalah ziyadatu kamal, tambahan kesempurnaan. Artinya sebenarnya sudah cukup, tapi bagi siapa yang bisa melakukan lebih sempurna lagi, maka itu lebih baik, itu lebih utama. Itu lebih utama. Ini dalilnya Al-Imam Malik. Tetapi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yalzamu min thubutil fadli li syai' ay yakuna ghaira wajib. Ini pendapatnya beliau sendiri. Maka tidak bisa kemudian kita melazimkan ketika ditetapkan sesuatu itu memiliki keutamaan, maka perkara tersebut bukanlah merupakan kewajiban. Tapi dalam hal ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balil fadlu min nataijihi wa atharihi. Akan tetapi keutamaan yang disebutkan adalah buah dari ibadah tersebut. Hasil dari ibadah tersebut. Tidak berbicara tentang hukumnya. Tetapi apa buahnya, apa hasilnya ketika mengerjakan, melaksanakan ibadah tersebut. Wa atharihi, dan apa dampak-dampaknya. Ini yang ingin disampaikan. Wa min dzalika, makanya Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan contohnya. Wa min dzalika salatul jamaah. Thabata fadluha. Salatul jamaah, salat berjamaah, ditetapkan keutamaannya berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri, keutamaannya lebih tinggi 27 derajat. Ini tidak kemudian serta-merta kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya artinya salat sendiri adalah perkara, atau salat jamaah tidaklah diwajibkan. Karena di antara mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam satu perkara adalah al-jam'u bainal adillah. Mengumpulkan semua dalil yang berbicara tentang perkara tersebut. Mengumpulkan semua dalilnya. Banyak sekali dalil yang berbicara tentang hukumnya salat berjamaah. Dan ini hanya menyebutkan bahwasanya dalil ini sebenarnya membantah pendapatnya Az-Zahiriyah. Az-Zahiriyah ini lebih syadid, lebih keras pendapatnya dibandingkan pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Az-Zahiriyah menganggap bahwasanya salatul jamaati syartun li sihhatis shalah. Salat berjamaah bagi laki-laki yang sudah dewasa adalah syarat sahnya salat. Pendapatnya Az-Zahiriyah. Siapa di antara ulama Az-Zahiriyah yang terkenal? Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kebanyakan orang sekarang kalau bicara tentang musik, pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm membolehkan. Meskipun Ibnu Hazm dalam perkara tersebut zallah, tergelincir. Kenapa hanya pendapat itu saja yang diikuti? Kenapa tidak mengikuti pendapat beliau ya yang lainnya? Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i, tatabu'ur rukhas. Tatabu'ur rukhas, di setiap mazhab diambil yang paling mudah, yang paling sesuai dengan hawa nafsu, kemudian dikumpulkan, itulah yang diamalkan. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man tataba'ar rukhas faqad tazandaq. Siapa yang melakukan tatabu'ur rukhas, maka dia termasuk orang zindik. Dia termasuk orang munafik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwasanya hadis yang mulia ini, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah, laisa min babi dzikril ahkam. Bukan menyebutkan hukumnya, tetapi menyebutkan keutamaan bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah, hasilnya, dampaknya. Jadi
ini kemudian tidak bisa kemudian kita serta-merta mengambil kesimpulan bahwa solat berjamaah itu tidak wajib bagi laki-laki yang sudah dewasa. Kumpulkan semua dalil-dalil yang berbicara tentang solat jamaah, maka kemudian dari dalil-dalil tersebut kita bisa melihat bagaimana ulama kita beristimbat, mengambil intisari hukum solat berjamaah. Wala yalzamu min thubutil fadli fiha an takuna ghaira wajibah. Naam. Jadi tidak melazimkan penetapan keutamaan dari solat berjamaah yang disebutkan di dalam hadis yang mulia tersebut, bahwasanya solat tersebut atau solat jamaah tersebut bukanlah perkara yang diwajibkan. Kenapa? Idh inna tauhida aujabul wajibat. Kita sudah pahami bersama bahwasanya tauhid itu merupakan kewajiban yang paling besar, yang paling utama. Wala tuqbalul a'mal illa bihi. Dan amalan-amalan apapun yang kita kerjakan, ibadah-ibadah apapun yang kita kerjakan, namun tidak didasari, dilandasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tauhidul ibadah, maka itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yataqarrabul 'abdu ila rabbih illa bihi wa ma'a dzalika fa fihi fadlun. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika fa fihi fadlun. Bersamaan dengan itu ada keutamaan yang bisa didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah kita melaksanakan salat Isya. Mungkin sedikit iktira ikhwah. Ini kembali lagi kepada kita semua. Mungkin bagaimana kalau mulai di pekan berikutnya kita selesaikan dulu pembahasan baru kita melaksanakan sholat. Karena kebanyakan yang hadir, ana perhatikan dari berapa bulan kita kajian, kebanyakan yang hadir, hatta yang hadir sholat berjamaah adalah yang ngaji semuanya ya. Dan kalau kita bisa mengakhirkan sholat Isya, khusus sholat Isya, dengan dilaksanakan sebagaimana kita laksanakan di awal waktunya, itu lebih afdal. Itu lebih utama. Jadi mungkin bisa azan, kalau waktunya azan, silahkan azan terlebih dahulu, kemudian sedikit mungkin 15 menit kita lanjutkan, baru kita melaksanakan sholat Isya. Ya, ini iktirah, karena terkadang juga lupa waktu kalau sholat dulu, kemudian mengisi lagi, ana baru lihat waktu sudah jam 8, bahkan terkadang lewat jam 8. Tapi kalau ada waktu sholat yang kita tunggu, insya Allah waktunya kita akan tepat. Nah, ini masukan kembali lagi kepada panitia, bagaimana nanti, insya Allah kalau bisa kita mulai di pekan depan seperti itu, insya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة عزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi materi kita, pembahasan kita pada Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid bab al-thani, bab yang kedua. Qauluhu Al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa ma yukaffiru minad dunub
ma'tufun ala fadlin. Ya, ma'tuf dari al-fadl yang disebutkan di awal bab fadlu at-tauhid. Fayakunul maknanya adalah babu fadli tauhid, bab keutamaan tauhid, wa babu ma yukaffiru minad dhunub, dan tauhid menghapuskan dosa-dosa. Atau makna mausul tadi, dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Wa ala hadza fal a'idu mahdhufun, tempat kembalinya mahdhuf, takdirnya adalah wa ma yukaffiruhu. Jadi kalau tadi wababu ma yukaffiru minadz dzunub, maksudnya adalah ma yukaffiruhu. Hu artinya adalah at-tauhid, ya, yang digugurkan oleh tauhid dari dosa-dosa. Wa aqada hadzal bab li amrayn. Naam. Bayanu fadli tauhid. Beliau membawakan bab ini dengan dua hal. Yang pertama adalah penjelasan tentang keutamaan tauhid. Penjelasan tentang keutamaan tauhid. Yang kedua adalah bayanu ma yukaffiruhu minad dhunub. Penjelasan tentang tauhid menghapuskan dosa-dosa atau dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Lianna min athari fadli tauhid, karena di antara dampak dari keutamaan tauhid adalah menggugurkan takfirud dzunub, menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Famin fawaidit tauhid, di antara faidah-faidah tauhid, keagungan-keagungan tauhid. Yang pertama yang disebutkan di sini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu akbaru di'amatin lirraghbati fit ta'ah. Tauhid merupakan landasan, motivasi yang paling utama dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidlah yang merupakan alasan kita yang paling utama. Kenapa? Li'annal muwahhid ya'malu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam semua kondisi, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah, amalan yang dia lakukan pasti didasari dengan atau harus didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi fahuwa ya'malu sirran wa alaniyah. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi dia bersendiri, begitupun dalam kondisi dia berada di tengah-tengah saudaranya. Ketika dia beribadah, maka dia hendaknya melaksanakan ibadah semata-mata karena mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan dari ibadah yang dia lakukan, baik dia bersendiri ataupun di tengah-tengah manusia. Salat yang dia lakukan tidak ada perbedaannya. Apakah dia lakukan salat itu sendiri di rumahnya, salat sunnah, ataupun ketika dia melaksanakan salat sunnah di tengah-tengah jamaah yang lainnya. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Karena adanya atau tidak adanya manusia di sekelilingnya bukan itu yang menjadi landasan dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah tauhid. Amma ghairal muwahhid, adapun orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka akan jelas perbedaan antara kedua contoh yang kita sebutkan tadi. Kal mura'i mathalan, orang yang melaksanakan ibadah dengan niat riya, dengan niat riya, contohnya fa innahu yatasaddaqu wa yusalli wa yadhkurullaha idza kana 'indahu man yarahu faqat. Maka orang yang seperti ini, orang yang beribadah karena niatnya riya, ingin dilihat oleh manusia, kemudian dengannya dia ingin mendapatkan pujian, ingin dilihat oleh manusia. Perhatikan, riya, ibadah yang dilakukan karena ingin dilihat oleh manusia dan dengannya mendapatkan pujian. Ini riya. Jadi riya, ibadah yang kita lakukan, ingin kita pertontonkan di hadapan manusia dengan tujuan ingin mendapatkan pujian dari manusia tersebut. Berbeda
memperlihatkan ibadah dengan tujuan agar orang mencontoh ibadah yang kita lakukan. Agar orang mencontoh ibadah yang kita lakukan. Kita yakin salat yang kita lakukan sesuai dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi misalnya di pondok pesantren. Kakak kelas yakin bahwa salat yang ia lakukan sesuai yang diajarkan, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin memperlihatkan tata cara pelaksanaan salat tersebut di depan adik-adik kelasnya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, tetapi agar adik-adik kelasnya belajar bahwa seperti itulah salat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ria yang dimaksud di sini. Ini bukan ria. Meskipun sama-sama memperlihatkan ibadah. Nah, jadi di sini adalah al-mura'i ria, memperlihatkan ibadah karena ingin mendapatkan pujian. Fa innahu yatasaddaqu, dia bersedekah, wa yusalli, dia pun melaksanakan salat, wa yadhkurullah, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengangkat suaranya ketika berzikir, idza kana indahu man yarahu faqat. Ketika ada yang melihatnya saja. Ketika ada yang melihatnya saja dan mengharapkan pujian dari orang yang melihat dia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Walihada qala ba'dus salaf. Oleh karenanya sebagian dari as-salaf mengatakan, inni la awaddu an ataqarraba ila Allah bi ta'atin la ya'lamuha illa hu. Sesungguhnya aku sangat berkeinginan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini di antara perkataan para salaf untuk menjauhkan diri kita dari fitnah ria. Karena orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kondisi tidak akan mempengaruhinya. Baik dia sendiri, baik dia di tengah kaum muslimin yang lainnya, di tengah jamaah yang lainnya, ibadahnya semata-mata dia lakukan karena mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Namun memang ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah secara sir itu dalam banyak kondisi itu lebih utama dibandingkan beribadah dengan ibadah yang kita lakukan secara terang-terangan. Banyak sekali fitnah yang bisa menjangkiti kita ketika ibadah itu kita lakukan secara terang-terangan. Mungkin di awal ibadah tidak ada ria. Bisa jadi ria itu, karena ria itu bisa masuk dalam 3 kondisi ibadah yang kita lakukan. Bisa jadi memang didasari dengan ria sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Bisa jadi di tengah-tengah saat kita melaksanakan ibadah muncul ria di dalam diri kita. Bahkan bisa jadi dari awal kita sudah ikhlas, melaksanakannya juga sudah ikhlas. Tapi setelah melaksanakan ibadah 1 pekan, 2 pekan, setelah membangun masjid, diungkapkan ya di depan saudara-saudaranya yang lain tentang kebaikan yang sudah dia dilakukan. Jadi fitnahnya besar. Tapi kalau dilakukan secara sendiri, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih utama dan lebih selamat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu, akan ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan nanti di hari akhirat ketika kita dikumpulkan di mahsyar, di mana pada saat itu jarak matahari dengan kepala kita itu hanya 1 mil saja. Ada 7 golongan di dalam hadis yang mulia tersebut yang akan Allah berikan naungan kepadanya. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluha ma tunfiqu yaminuha. Seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai Nabi memberikan ungkapan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui berapa sedekah yang dikeluarkan oleh tangan
tangan kanannya. Nah, ini di antara kemuliaannya beribadah secara sembunyi-sembunyi. Tapi dalam kondisi tertentu perlu juga kita untuk memberikan contoh kepada saudara-saudara yang lain agar memotivasi mereka melakukan ibadah sebagaimana yang kita lakukan. Naam. Jadi orang yang riya fa innahu yatasaddaqu wa yusalli wa yadhkurullah idza kana 'indahu man yarahu faqat. ولهذا قال بعض السلف إني لأود أن أتقرب إلى الله نعم بطاعة لا يعلمها إلا هو. Kemudian yang kedua, min fawaidit tauhid, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annal muwahhidin lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baginya keamanan dan mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, dalil yang pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan keimanannya, tauhidnya, bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka lah keamanan dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa lam yalbisu ay yakhlitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa lam yalbisu, tidak mencampur adukkan. Ya, tidak mencampur adukkan tauhid dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Qauluhu bidzulmin, dengan kezaliman. Dengan kezaliman. Az-zulmu huna ma yuqabilul iman. Kezaliman di sini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah lawan dari keimanan. Wa huwa syirk, maknanya adalah kesyirikan. Tapi perhatikan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalamnya pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap gramatikal di dalam bahasa Arab. Lihat konteks kalimatnya di dalam ayat yang mulia tersebut, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zalim, az-zulm yang disebutkan di dalam ayat ini bentuknya nakirah atau ma'rifah. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Tidak ada alif lam sebelumnya. Dalam konteks kalimat penafian. Dalam konteks kalimat penafian. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nakiratun fi siyakin nafi atau fi siyakin nahi yadullu alal umum. Menunjukkan keumuman. Inilah yang membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam resah ketika membaca ayat yang mulia ini. Artinya semua bentuk kezaliman yang disebutkan di dalam ayat itu. Maka di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhihi al-ayah syaqqa dzalika 'ala as-sahabah. Ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW, sahabat Nabi SAW semuanya merasa berat. Merasa berat karena mereka memahami sebagaimana tata bahasa Arab. Kalau dipahami sebagaimana tata bahasa Arab sebelum Nabi SAW menafsirkan ayat yang mulia ini, maka semua bentuk kezaliman yang merupakan kezaliman masuk dalam ayat tersebut. Karena yadullu 'alal umum. Nakiratun fi siyakin nafi wa fi siyakin nahi yadullu 'alal umum. Semua bentuk kezaliman masuk dalam ayat ini. Maka tidak mungkin ada yang mendapatkan keamanan, tidak mungkin ada yang mendapatkan hidayah. Maka sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuna lam yadlim nafsahu ya Rasulullah?" Siapa di antara kita, siapa di antara kami, ya Rasulullah, yang sama sekali tidak pernah menzalimi dirinya. Semua kita pernah melakukan kezaliman. Imma zalim terhadap dirinya sendiri
zalim kepada orang lain ataupun zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari kezaliman ya Rasulullah. Pemahamannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat yang mulia tersebut, dan pemahaman ini tidak salah karena dibenarkan di dalam kaidah usul. Dalam kaidah usul ketika membahas tentang al-am wal khas. Al-am wal khas. Apa saja konteks kalimat yang ketika kita membacanya itu termasuk umum, dan ayat ini termasuk di dalamnya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat yang mulia ini, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pentingnya kita menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsiran yang benar. Tidak bisa hanya menggunakan logika kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Ya, perlu untuk mengembalikan kepada as-salaf. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Laisal amru kama tadhunnun." Tidak seperti yang engkau sangkakan wahai para sahabatku. Tidak seperti yang kalian pikirkan wahai para sahabatku. Innamal muradu bihi asyirk. Sesungguhnya yang dimaksudkan kezaliman di ayat yang mulia tersebut adalah kesyirikan. Hadza tafsilul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min aqwa tafsir. Ini di antara tafsir yang paling kuat. Ya, yang paling kuat. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin adalah kesyirikan. Jadi maknanya adalah orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya, tauhidnya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alam tasma'u ila qaulir rajulis salih. Tidakkah engkau mendengarkan ucapan hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman, di dalam surah Luqman ketika menasihati anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman? Apa hakikat atau makna dari zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini makna zalim. Adil itu wad'u syai'i fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman? Karena ibadahnya tidak ditujukan kepada yang semestinya menerima ibadah tersebut. Jadi ibadahnya tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya. Inilah kenapa kemudian kesyirikan juga dikategorikan sebagai kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar. Naam. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Wa dzulmu anwa'. Kezaliman bermacam-macam. Yang pertama adalah azlamud dzulm. Kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling menyesatkan. Wa huwa asyirku fi haqqillah. Melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap hak-hak Allah tabaraka wa taala. Dan di antara haknya Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak boleh kita lakukan kecuali untuk Allah tabaraka wa taala, atau untuk mengharapkan wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kezaliman itu wad'u syai'i fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kesyirikan disebut sebagai kezaliman, maka artinya ibadah yang dia lakukan tidak dia tujukan kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian zalim yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
zulmul insani nafsahu. Zalim terhadap diri sendiri. Ini kezaliman juga. Zulmul insani nafsahu fala yu'tiyahu haqqaha, dan tidak memberikan hak atas dirinya. Contohnya di sini mislu ayyasuma fala yuftir. Seseorang yang berpuasa dan tidak berbuka. Puasa wisol, disambung terus puasanya. Wa yaqumu fala yanam. Dia qiyamul lail, tidak memberikan hak terhadap jasadnya, terhadap badannya. Salat saja kerjaannya sepanjang malam. Tidak ada istirahatnya sama sekali. Ini zalim terhadap diri sendiri. Namun untuk mengetahui, lebih mudah mengetahui apa yang dimaksud dengan zalim terhadap diri sendiri ada dua. Zalim terhadap diri sendiri adalah tarkul ma'mur wa fi'lul mahdhur. Ini zalim terhadap diri sendiri. Tarkul ma'mur, meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan. Zalim terhadap diri sendiri. Meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, fi'lul mahdhur, mengerjakan perkara-perkara yang dilarang. Ini zalim terhadap diri sendiri. Ketika kita meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang wajib, maka ini adalah zalim terhadap diri sendiri. Bermudah-mudah meninggalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa uzur, zalim terhadap diri sendiri. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah itu zalim yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Bermudah-mudah untuk melakukan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang syubhat, ingatlah kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kemudian zalim yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zulmul insan ghairahu, menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Mithlu ay yata'adda ala syakhsin bid-darb aw al-qatl aw akhdhi malin aw ma ashbaha dhalik. Contohnya adalah melampaui batas terhadap seseorang dengan memukulnya, membunuhnya, mengambil hartanya dengan cara yang batil, aw ma ashbaha dhalik, atau yang serupa dengan yang disebutkan tadi. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, az-zulmu thalathatu anwa', ada tiga jenisnya. Nah, inilah kemudian ini yang terpikirkan oleh sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan ayat yang mulia, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak ada di antara kita yang lepas dari kezaliman. Imma dia zalim terhadap dirinya sendiri, zalim kepada orang lain, ataupun zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim nafsahu ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan sahabatnya, laisa kama tadhunnun, tidak seperti yang engkau pikirkan wahai para sahabatku. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya mengabadikan perkataan hamba yang saleh Luqman radhiyallahu taala anhu, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di situ dulu, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya pada kesempatan berikutnya biiznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, mengaruniakan kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, sehingga setiap amalan yang kita laksanakan, yang kita lakukan betul-betul didasari dengan ilmu yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diamalkan oleh generasi terbaik umat ini,
Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Dari Afwan, ya ana lupa. Ada pertanyaan, ana bentar dulu. Ada kertasnya. Afwan, ini ana lupa juga. Sebenarnya harus dijawab sebelum sekarang itu. Karena bisa jadi nambah. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, qadarullah 3 minggu lalu, berarti udah 4 minggu ini. Sebulan. Ayah ana mengalami kecelakaan. Qadarullah masya'afal. Karena hal itu sudah 3 Jumat ayah ana tidak melaksanakan sholat Jumat karena kondisinya yang belum bisa berangkat ke masjid. Ini uzur. Tapi insya Allah Jumat berikutnya akan diusahakan. Oh insya Allah, berarti Jumat kemarin semoga sudah melaksanakan. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang munafik adalah man tarakal jum'ah tahawunan. Ada kalimatnya. Jadi muallak tahawunan, ya, dengan sengaja tanpa ada uzurnya sama sekali. Tanpa ada uzurnya sama sekali. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada uzurnya, maka jangan kemudian uzur yang dibenarkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah tersebut atau melakukan ibadah tersebut dikhawatirkan sakitnya akan bertambah. Sakitnya akan bertambah. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan sakit yang diderita akan lebih lama dia derita. Mungkin tidak bertambah, tapi waktunya akan lebih lama. Dan ini kembali kepada dokter semuanya. Ya, kembali kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Maka kalau dalam kondisi seperti ini artinya dia mendapatkan uzur. Dia mendapatkan uzur, dia mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya. Ini di antara hikmatut tasyri'. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada satu jiwa pun kecuali hamba tersebut bisa menanggung beban tersebut. Ada keringanan-keringanan, ada rukhsah-rukhsah yang dijelaskan di dalam agama kita, salah satunya adalah sakit. Dan kalau berdasarkan yang ditanyakan di sini secara tertulis, kecelakaan dan belum bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Apakah ayah ana mendapatkan dosa dan harus bertaubat karena meninggalkan 3 kali sholat Jumat? Wallahu a'lam bissawab. Dosa tidak dosa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika penjelasannya seperti ini termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rukhsah karena uzurnya adalah uzur syar'i. Naam. Atau ayah ana perlu membayar qada salat yang tertinggal. Salatnya ditinggalkan atau salat Jumatnya ditinggalkan atau tetap melaksanakan salat zuhur di rumah. Nah, kalau tetap melaksanakan salat zuhur di rumah, tidak perlu ada yang diqada. Tidak perlu ada yang diqada. Dan kalau tidak melaksanakan salat zuhur pun tidak melaksanakan, maka ini berdosa. Tidak ada kondisinya laki-laki boleh meninggalkan salat 5 waktu. Dalam apapun. Kecuali satu kondisi. Meninggal. Meninggal pun di awalnya disolati. Itu. Nah, Masya Allah. Nah, jazakillah khairan, barakallahu fiik. Akhwat ya? Yang menjawab. Nah. Insya Allah. Tips untuk membedakan ria dengan ikhlas. Khususnya ke diri kita sendiri. Oh, diri kita sendiri.
Naam. Jadi kondisi ria itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita jelaskan tadi, bisa memang fi aslil ibadah. Asal ibadahnya memang dia sudah ria dan ini membatalkan amalan. Ada fi athna'il ibadah. Ada ria yang masuk ketika kita melaksanakan ibadah. Apakah itu membatalkan ibadah atau tidak membatalkan ibadah? Ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan ibadah, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan ada yang mengatakan itu membatalkan ibadah. Jadi dan yang membatalkan ibadah ini membagi menjadi dua. Ibadahnya apa? Ibadahnya ibadah yang bersambung atau ibadah yang tidak bersambung. Contohnya misalnya ibadah yang bersambung adalah sholat. Ketika rianya datang di rakaat 4 rakaat atau 2 rakaat. Ketika rianya datang di rakaat yang kedua, maka di antara ulama ada yang berpendapat bahwa yang perlu dia ulang hanya rakaat yang kedua. Di antara ulama juga ada yang berpendapat bahwa semuanya diulang. Ada yang tidak bersambung, dia mengeluarkan sedekah di waktu yang sama, kepada 2 orang misalnya, 1 orang 100.000, ini ria, tapi yang keduanya 100.000 tidak ria gitu. Maka ini tidak dia terima pahalanya, tapi dia terima pahalanya yang dilakukan secara ikhlas. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, ria datang setelah ibadah. Ria datang setelah ibadah. Berbeda pendapat juga ulama dari dua qaul. Yang pertama mengatakan bahwa la yadurrul ibadah. Ibadahnya tidak la yadurrul ibadah. Tidak mempengaruhi ibadahnya. Tidak mempengaruhi ibadahnya. Jadi ibadahnya tetap sah, ria yang datang setelahnya itu dosa baru. Dosa baru, tapi tidak membatalkan yang sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa tetap membatalkan yang sebelumnya. Naam. Berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah yang kalian keluarkan bil manni wal adha, dengan senantiasa al-man. Al-man itu menyebut sedekah tersebut setelah sedekah itu dilakukan. Maka untuk mimbabil ihtiyat, semuanya kita hindari sebisa mungkin. Apa kemudian yang bisa membedakan antara untuk bagi diri kita sendiri, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ria dengan ikhlas? Tujuan ibadah itu kita lakukan. Kembalikan kepada diri kita. Selalu menanyakan kepada diri kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ikhlas. Maka itulah keikhlasan. Tapi kalau ada tujuan-tujuan dunia yang lainnya, yang dengannya ingin kita raih, yang dengannya ingin kita dipuji, maka ini ria. Jadi dilihat dari tujuannya. Tapi catatan, jangan meninggalkan ibadah karena takut ria. Jangan meninggalkan ibadah karena takut ria. Kata di antara as-salaf mengatakan, man tarakal ibadah khaufan minar riya, fahuwa riya. Siapa yang meninggalkan ibadah karena khawatir dia ria tatkala melaksanakan ibadah tersebut, itulah ria. Itu termasuk ria. Jadi kembali kepada hati kita, ini amalan hati. Jadi kita harus membiasakan diri kita. Itulah pentingnya kita mempelajari tauhid, sehingga kita betul-betul memahami hak-haknya Allah Subhanahu wa taala atas kita. Jadi tatkala kita melaksanakan dari konsekuensi tauhid kita adalah ibadah, semua betul-betul kita laksanakan semata-mata karena mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lainnya. Nah. Ya tadi kan ketika kita
kita sudah mengetahui ibadah yang akan kita lakukan ada riaknya. Kita tinggalkan itu jadi riaknya. Kita laksanakan itu gimana? Jadi kita tinggalkan ini jadi riak sendiri. Riak itu sendiri kan meninggalkan perkara tercela. Tapi akhirnya kita kerjakan. Jadi gimana? Kita kerjakan dengan membenarkan ria atau karena takut ria. Takut kita terjerumus kepada ria itu adalah ibadah. Takut kita terjerumus kepada ria adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan ada dua kemungkinan ketika dia melaksanakan. Ada dua kemungkinan. Dia melaksanakannya karena takut ria. Akhirnya mewanti-wanti dirinya untuk tidak terjerumus kepada ria. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga dia membenarkan takut kepada ria. Akhirnya ketika dia beribadah, dia membenarkan ria tersebut. Maka pilih pilihan yang pertama. Tetap dibangun di atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuknya takut berbuat ria ketika beribadah. Jangan tinggalkan ibadahnya. Jangan tinggalkan ibadahnya. Karena ada dua ibadah yang kemudian kita tinggalkan ketika kita meninggalkannya. Kita meninggalkan ibadah itu sendiri dan kita meninggalkan ibadah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut ria yang tadi. Nah, itu maknanya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ada pembahasan yang akan kita bahas nanti di kitab Tauhid tentang iradatud dunya bi amalil akhirah. Iradatud dunya bi amalil akhirah. Menginginkan perkara dunia dengan amalan akhirat yang kita lakukan. Ini ada pembahasannya secara detail. Buat perkara-perkara yang dijelaskan ada nasnya, maka ini tidak masalah. Kenapa? Ketika kita bertujuan seperti itu, kan kita kembali kepada nas. Artinya ketika kita kembali kepada nas, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini khusus bagi perkara-perkara yang ada nasnya. Ya, yang ada nasnya secara khusus. Ya, sebagaimana tadi hadis yang disampaikan. Tidak apa-apa, tetapi tujuan utamanya, ya tujuan, apalagi ketika kita mendalami kemana dia kembali kemudian menjadikan itu sebagai tujuan, kembalinya sebenarnya kepada al-imma, kepada Al-Quran, imma kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu memang disebutkan di dalam literatur kita, baik itu Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun itu tujuan tsaniyah istilahnya. Ya, tujuan dunianya. Tujuan yang paling utamanya, yang paling tingginya adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah tabaraka wa taala. Tujuan tertingginya. Ya, ada tujuan yang kemudian disebutkan, misalnya bersilaturahim, memanjangkan umur. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdosa kita kalau kita bersilaturahim dengan tujuan ingin memanjangkan umur. Tidak berdosa. Karena Nabi yang menyebutkan. Bentuk konsekuensi pengamalan terhadap syahadat kita. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun di balik itu semua tujuan utamanya adalah libtigha'i mardatillah. Mengharapkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kembali subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.